Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, apakah kalian percaya kalau ada orang yang bisa melawan dan menaklukkan ular naga raksasa yang sangat besar? Para sahabat-sahabatku, apakah kalian percaya kalau ada orang yang bisa menghidupkan orang yang sudah wafat? Apakah kalian percaya kalau ada orang yang bisa berubah menjadi harimau yang sangat besar? Memang kelihatannya hal ini di luar akal sehat dan logika kita. Syekh Ahmad bin Yusuf bin Ali Al-Buni adalah seorang ulama, sufi, dan praktisi ilmu hikmah yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Beliau berasal dari Buna, sebuah kota di Aljazair saat ini, dan tinggal di Mesir. Beliau belajar dari banyak guru sufi terkemuka di zamannya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Madian Al-Ghaid, dan Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Beliau menulis beberapa kitab yang membahas tentang nilai eksotis huruf, matematika, sihir, dan spiritualis. Salah satu kitab beliau yang paling terkenal adalah Syams Al-Ma'arif Al-Kubro atau Cahaya Besar Pengetahuan, yang dianggap sebagai kitab rujukan utama tentang ilmu talisman dan ramalan. Kitab ini berisi berbagai metode yang disebut mujarobat atau teruji, yang mengamalkan nama-nama suci Allah, ilmu huruf, ilmu wafak atau kodifikasi angka dan huruf, ilmu falak atau ilmu perbintangan, ruhaniyat atau spiritualis, dan ilmu-ilmu eksoteris lainnya. Kitab ini masih banyak dipelajari dan dipraktekkan oleh para penggemar ilmu hikmah hingga saat ini. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Syekh Ahmad bin Yusuf bin Ali Al-Buni. Karomah yang pertama, mengalahkan ular naga raksasa. Kisah ini berasal dari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro mahakarya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Menurut kitab tersebut, Zuhair bin Harb adalah seorang raja sihir yang sangat angkuh dan sombong. Ia mengaku bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan ilmu sihirnya, bahkan para nabi dan wali Allah sekalipun. Ia juga mengklaim bahwa dia bisa menguasai seluruh makhluk di bumi dan langit dengan kekuatan sihir-sihirnya. Pada suatu hari, Zuhair bin Harb mendengar tentang Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, seorang ulama sufi yang memiliki ilmu hikmah yang sangat tinggi. Ia merasa penasaran dan ingin menantang Syekh Ahmad Al-Buni untuk beradu ilmu. Ia pun mengirimkan utusan ke tempat Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni untuk mengundang ke istananya. Syekh Ahmad Al-Buni kemudian menerima undangan itu dengan tenang dan sabar. Ia tidak takut dan gentar sedikit pun dengan ancaman Zuhair bin Harb. Ia pun berangkat ke istana Zuhair bin Harb dengan menggunakan pakaian sederhana dan membawa tasbih di tangannya. Ketika sampai di istana, Syekh Ahmad Al-Buni disambut dengan penghinaan dan ejekan oleh Zuhair bin Harb dan para pengikutnya. "Wahai orang bodoh, engkau datang ke sini untuk apa? Apakah engkau ingin melihat kehebatan ilmu sihirku? Atau engkau ingin menyerahkan dirimu kepadaku?" Syekh Ahmad Al-Buni lalu menjawab, "Wahai Zuhair bin Harb, aku datang ke sini bukan untuk melihat ilmu sihirmu, melainkan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Aku tidak takut atau tunduk kepadamu karena aku hanya takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa." Mendengar ucapan Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, kemudian Zuhair bin Harb marah. Ia pun memerintahkan para pengikutnya untuk membawa Syekh Ahmad Al-Buni ke lapangan terbuka di depan istananya. Di sana, ia akan menunjukkan ilmu sihirnya yang mampu mengubah bentuk benda-benda, memanggil makhluk-makhluk gaib, dan mengirim bala bencana kepada musuh-musuhnya. Syekh Ahmad Al-Buni dibawa ke lapangan terbuka itu dengan diikuti oleh banyak orang yang ingin menyaksikan pertarungan antara raja sihir dan ulama sufi ahli hikmah. Di lapangan itu, Zuhair bin Harb mulai memperlihatkan ilmu sihirnya dengan membaca mantra-mantra khusus dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin bertiup begitu kencang. Kemudian muncullah seekor naga raksasa yang bersayap dari awan hitam. Naga itu lalu mengeluarkan api dari mulutnya dan terbang menuju Syekh Ahmad Al-Buni. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu semakin ketakutan dan berteriak-teriak. Mereka berpikir bahwa Syekh Ahmad Al-Buni pasti akan wafat terbakar oleh naga itu. Namun Syekh Ahmad Al-Buni tetap tenang dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Ia hanya mengucapkan tasbih dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika naga itu sudah dekat dengan Syekh Ahmad Al-Buni, tiba-tiba naga itu
itu meledak dan berubah menjadi debu-debu. Orang-orang yang menyaksikan itu menjadi kagum dan heran. Mereka bertanya-tanya bagaimana Syekh Ahmad Al-Buni bisa mengalahkan naga itu dengan begitu mudahnya. Zuhair bin Harb juga terkejut dan bingung. Ia tidak percaya bahwa ilmu sihirnya bisa dikalahkan oleh tasbih Syekh Ahmad Al-Buni. Ia pun mencoba lagi dengan ilmu sihirnya yang lain. Ia lalu membaca mantra-mantra lain dan menggerakkan tangannya lagi. Kali ini ia memanggil sekelompok jin yang kuat dan jahat dari dunia gaib. Pasukan para jin itu muncul di lapangan dengan membawa senjata-senjata tajam. Mereka berteriak-teriak dan mengancam Syekh Ahmad Al-Buni. Orang-orang yang menyaksikan itu menjadi ketakutan lagi dan berlindung di bawah pohon-pohon dan batu-batu. Mereka berpikir bahwa Syekh Ahmad Al-Buni pasti akan wafat ditikam oleh jin-jin itu. Namun, Syekh Ahmad Al-Buni tetap tenang dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Ia hanya mengucapkan tasbih dan dengan tasbihnya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jin-jin itu sudah dekat dengan Syekh Ahmad Al-Buni, tiba-tiba jin-jin itu berteriak kesakitan dan berlari ke segala arah. Mereka terkena cahaya yang menyilaukan dari tasbih milik Syekh Ahmad Al-Buni. Cahaya itu membakar tubuh mereka dan membuat mereka tidak berdaya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian luar biasa itu menjadi kagum dan heran. Mereka bertanya-tanya, bagaimana Syekh Ahmad Al-Buni bisa mengalahkan jin-jin itu dengan begitu mudahnya? Zuhair bin Harb juga terkejut dan bingung lagi. Ia tidak percaya bahwa ilmu sihirnya bisa dikalahkan oleh tasbih Syekh Ahmad Al-Buni. Ia pun lalu mencoba dengan ilmu sihir yang lain. Kali ini ia membaca mantra-mantra lain dan menggerakkan tangannya lagi. Kali ini ia mengirimkan bala bencana kepada Syekh Ahmad Al-Buni. Ia membuat tanah berguncang, gunung meletus, banjir melanda, petir menyambar dan api membakar. Semua itu diarahkan ke arah Syekh Ahmad Al-Buni. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi ketakutan dan mereka berlari mencari tempat perlindungan. Mereka berpikir bahwa Syekh Ahmad Al-Buni akan wafat tertimpa oleh bala bencana itu. Namun ternyata dugaan mereka salah. Syekh Ahmad Al-Buni tetap tenang dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Ia hanya berzikir mengucapkan tasbih dan dengan tasbihnya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bala bencana itu sudah dekat dengan Syekh Ahmad Al-Buni, tiba-tiba bala bencana itu berbalik arah dan menimpa Zuhair bin Harb beserta para pengikutnya. Tanah berguncang di bawah kaki mereka, gunung meletus di atas kepala mereka, banjir melanda di tubuh mereka, petir menyambar jantung dan tubuh mereka, dan api membakar kulit mereka. Mereka semua wafat seketika tanpa sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi kagum dan heran sekali lagi. Mereka bertanya-tanya bagaimana Syekh Ahmad Al-Buni bisa mengalahkan bala bencana itu dengan begitu mudahnya. Mereka pun menyadari bahwa ilmu sihir Zuhair bin Harb tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu hikmah dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Mereka pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya atas kebesarannya. Mereka juga meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Buni atas sikap mereka yang meremehkan dan menghina beliau sebelumnya. Karomah yang kedua, berubah menjadi harimau. Dalam kitab Manba Usul Al-Hikmah dan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Syekh Ahmad Al-Buni menceritakan bahwa beliau pernah menghadapi seorang raja yang sombong dan angkuh yang bernama Al-Malik Al-Ashraf. Raja ini adalah salah satu penguasa Mamluk di Mesir yang memerintah dari tahun 1422 hingga tahun 1438. Syekh Ahmad Al-Buni mengatakan bahwa raja ini tidak menghormati ulama dan ahli hikmah dan bahkan mencoba untuk menantang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Pada suatu hari, raja ini memanggil Syekh Ahmad Al-Buni ke istananya dan bertanya kepadanya tentang Asma Barhatiyah, yaitu nama-nama Allah yang memiliki kekuatan besar dan rahasia. Raja ini ingin tahu apakah Syekh Ahmad Al-Buni bisa menjelaskan makna dan manfaat dari Asma Barhatiyah. Syekh Ahmad Al-Buni menjawab dengan tenang dan bijaksana bahwa Asma Barhatiyah adalah nama-nama Allah yang tidak boleh diucapkan sembarangan karena bisa membawa bahaya bagi orang-orang yang tidak tahu cara menggunakannya. Beliau juga mengatakan bahwa Asma Barhatiyah adalah rahasia Allah yang hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengannya seperti para nabi dan para wali. Raja ini tidak puas dengan jawaban Syekh Ahmad Al-Buni dan menuduhnya tidak tahu apa-apa tentang ilmu hikmah. Raja ini kemudian memerintahkan agar Syekh Ahmad Al-Buni dipenjara dan disiksa sampai beliau mau mengungkapkan rahasia Asma Barhatiyah itu. Syekh Ahmad Al-Buni tetap sabar dan tegar dalam menghadapi siksaan raja ini dan tetap tidak mau mengkhianati Allah dengan membocorkan rahasia-rahasia
rahasianya. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesabaran dan ketakwaan Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, kemudian mengutus malaikat untuk menolongnya. Malaikat ini kemudian datang ke penjara tempat Syekh Ahmad Al-Buni ditahan dan memberinya sebuah wifik atau sejenis jimat yang berisi asma barhatiah atau asma-asma Allah. Malaikat ini lalu memberitahu Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni tentang cara menggunakan wifik tersebut untuk meloloskan diri dari penjara. Setelah membaca bacaan wifik tersebut, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni kemudian menghilang dan digantikan oleh seekor harimau yang sangat besar yang mengaum dengan begitu dahsyatnya. Harimau itu pun menyerbu para penjaga dan melarikan diri dari istana. Melihat kejadian tersebut, sang raja menjadi ketakutan dan menyesali perbuatannya. Syekh Ahmad Al-Buni kemudian mengikuti petunjuk malaikat dan berhasil keluar dari penjara tanpa diketahui oleh para penjaga. Beliau kemudian pergi ke masjid terdekat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan asma barhatiah. Tiba-tiba saja ada gempa bumi yang begitu hebatnya yang mengguncang istana Raja Al-Malik Al-Ashraf dan membuatnya runtuh bersama dengan semua orang yang ada di dalamnya. Raja itu pun wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Syekh Ahmad Al-Buni kemudian meninggalkan Mesir dan Suriah dan pergi ke tempat-tempat lain untuk menyebarluaskan ilmu hikmahnya. Beliau juga menulis kitab-kitabnya sebagai warisan bagi umat Islam. Karomah yang ketiga, menghidupkan orang yang wafat. Salah satu kisah yang mengagumkan tentang Syekh Ahmad Al-Buni adalah kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah wafat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terdapat dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, salah satu mahakarya beliau yang membahas tentang ilmu hikmah, talisman, dan ramalan. Menurut kitab tersebut, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni pernah melakukan perjalanan ke sebuah kota di Mesir yang bernama Bani Suwaif. Di sana, beliau bertemu dengan seorang penguasa yang zolim dan sewenang-wenang. Penguasa itu sering membuat wafat rakyatnya tanpa alasan yang jelas dan tidak ada yang berani menentangnya sama sekali. Pada suatu hari, penguasa itu mengadakan sebuah pesta besar-besaran untuk merayakan ulang tahunnya. Dia mengundang banyak tamu dari kalangan bangsawan dan ulama. Syekh Ahmad Al-Buni juga diundang sebagai tamu kehormatan karena penguasa itu mendengar tentang keilmuan dan kewalian beliau. Pada saat pesta sedang berlangsung, penguasa itu memerintahkan kepada para penjaganya untuk membawa seorang tawanan yang telah dihukum wafat. Tawanan itu adalah seorang pemuda yang dituduh mencuri sepotong roti. Penguasa itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada para tamu dengan mengeksekusi tawanan itu di depan mereka. Syekh Ahmad Al-Buni merasa sangat sedih melihat nasib tawanan itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan kepada tawanan itu. Kemudian beliau mendekati penguasa itu dan berkata, "Wahai penguasa, aku memohon kepadamu untuk mengampuni tawanan ini. Dia tidak bersalah. Jika mungkin dia mencuri, dia hanya lapar dan mencari sesuap nasi. Janganlah engkau menghabisi nyawanya dengan begitu kejam, karena Allah Maha melihat segala perbuatanmu." Penguasa itu tersenyum sinis dan berkata, "Wahai Syekh, engkau adalah tamuku yang terhormat, tetapi janganlah engkau ikut campur urusanku. Aku adalah penguasa di negeri ini, dan aku berhak melakukan apa saja yang aku mau. Apakah engkau mau menantangku?" Syekh Ahmad Al-Buni lalu menjawab, "Wahai penguasa, aku tidak bermaksud untuk menantangmu, tetapi aku hanya ingin memberikan nasihat kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menghidupkan dan mewafatkan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Apakah engkau mau melihat buktinya?" Penguasa itu lalu tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Hahaha. Wahai Syekh, engkau mengaku sebagai orang yang alim dan wara, tetapi ternyata engkau hanya seorang dukun yang suka bermain sulap. Baiklah, aku akan memberikanmu kesempatan untuk menunjukkan buktimu. Aku akan mengeksekusi tawanan ini sekarang juga, dan engkau harus menghidupkannya kembali di hadapan semua orang. Jika engkau berhasil, maka aku akan mengampuni tawanan ini dan semua tawanan yang lainnya. Tetapi jika engkau gagal, aku akan mengeksekusimu di depan semua orang sebagai bentuk hukuman." Syekh Ahmad Al-Buni menerima tantangan itu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu berkata, "Tetapi sebelum itu, aku minta izin untuk berbicara dengan tawanan ini sebentar." Penguasa itu mengizinkan Syekh Ahmad Al-Buni untuk berbicara dengan tawanan itu. Beliau mendekati tawanan itu dan berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau takut dan bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman kepadanya. Aku akan membantumu untuk selamat dari ajalmu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wahai anakku, ada satu syarat yang harus engkau penuhi." Tawanan itu lalu bertanya, "Syaratnya apa wahai Tuan Syekh?" Syekh Ahmad Al-Buni lalu berkata,
Syaratnya engkau harus bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau harus mengucapkan kalimat syahadat dengan bersungguh-sungguh dengan lisan dan dengan hatimu. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan menjadi seorang muslim dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Tawanan itu terharu mendengar perkataan Syekh Ahmad Al-Buni. Dia merasa bahwa Syekh Ahmad Al-Buni adalah seorang yang baik dan tulus, yang berbeda dengan penguasa yang zalim dan kejam itu. Dia pun mengucapkan kalimat syahadat dengan lisan dan hatinya dan memeluk agama Islam. Syekh Ahmad Al-Buni pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya. Beliau kemudian berkata kepada penguasa itu, "Wahai penguasa, aku sudah selesai bicara dengan tawanan ini. Sekarang engkau boleh melakukan apapun yang engkau mau. Tetapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala rahasia hatimu." Penguasa itu menganggap bahwa Syekh Ahmad Al-Buni sudah menyerah dan takut. Dia pun lalu memerintahkan algojonya untuk mengeksekusi tawanan itu di depan semua orang. Akhirnya tawanan itu wafat. Syekh Ahmad Al-Buni tidak gentar melihat pemandangan itu. Beliau lalu berdiri di samping jasad tawanan itu dan membaca beberapa ayat dari kitab suci Al-Quran. Kemudian beliau meniupkan nafasnya ke arah jasad tawanan itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Jasad tawanan itu bergerak-gerak, kepalanya kembali menyatu dengan lehernya dan lukanya menjadi sembuh tak berbekas. Tawanan itu kemudian hidup lagi dan berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan takjub. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka bertanya-tanya, apakah ini mimpi atau kenyataan? Penguasa itu juga terkejut sekaligus merasa takut. Dia merasa bahwa Syekh Ahmad Al-Buni adalah seorang yang memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Dia pun berlutut di depan Syekh Ahmad Al-Buni dan memohon ampun kepada beliau. "Wahai Tuan Syekh, aku mengakui kesalahan. Aku berbuat banyak kezaliman kepada rakyatku. Aku memohon maaf kepadamu dan kepada Allah. Aku bersedia menerima hukuman apapun yang engkau berikan kepadaku." Syekh Ahmad Al-Buni lalu berkata, "Wahai penguasa, aku tidak menghukummu atau tidak membalas dendam. Aku hanya ingin memberikan nasihat kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Dia akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Oleh karena itu, aku menyarankan kepadamu untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan memperbaiki dirimu serta negerimu. Jadilah seorang penguasa, pemimpin yang adil dan bijaksana yang membela hak-hak rakyatmu dan menjunjung tinggi syariat agama Allah Subhanahu wa taala." Penguasa itu lalu menangis dan bertobat kepada Allah. Dia pun mengumumkan bahwa dia akan mengubah sistem pemerintahannya dengan sistem syariat agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia juga membebaskan semua tawanan yang tak bersalah dan memberikan ganti rugi kepada keluarga-keluarga korban yang telah dibuatnya wafat. Tawanan yang telah dihidupkan kembali oleh Syekh Ahmad Al-Buni menjadi saksi hidup atas keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menjadi seorang muslim yang taat dan soleh dan mengabdi kepada Syekh Ahmad Al-Buni dan menjadi muridnya. Salah satu kisah yang lainnya yang menunjukkan karomah atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Ahmad Al-Buni adalah ketika beliau menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang sudah wafat karena digigit ular. Kisah ini terdapat dalam kitab Berhatiah, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Buni. Kitab ini berisi tentang berbagai macam doa, zikir, amalan, wirid, asmaul husna, hijab, dan lain-lain yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ruhatiah. Menurut kitab Berhatiah, pada suatu hari Syekh Ahmad Al-Buni sedang berada di sebuah desa bersama beberapa muridnya. Di sana beliau melihat seorang wanita yang sedang menangis sambil memeluk tubuh anaknya yang sudah wafat. Beliau mendekati wanita itu dan bertanya apakah gerangan yang terjadi. Wanita itu lalu menjawab bahwa anaknya wafat karena digigit oleh ular berbisa pada saat ia sedang bermain di ladang. Beliau merasa kasihan kepada wanita itu dan ingin membantunya. Beliau meminta izin kepada wanita itu untuk menghidupkan kembali anaknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu tentu saja sangat setuju dan memberikan tubuh anaknya kepada beliau. Beliau kemudian membacakan doa-doa tertentu kepada anak itu lalu meniupkan ke mulutnya. Tidak lama kemudian anak itu mulai bergerak dan membuka matanya. Anak yang sudah wafat itu kemudian bisa hidup lagi. Beliau kemudian memberikan anak itu kembali kepada ibunya dan mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu sangat bersyukur dan bahagia. Beliau juga memberikan obat untuk menyembuhkan luka gigitan ular pada anak itu.
Salah satu kisah yang terkenal tentang Syekh Ahmad Al-Buni adalah bagaimana beliau dapat mengubah benda yang sudah tidak bernyawa menjadi hidup dengan menggunakan ilmu huruf dan nama-nama suci Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diceritakan dalam kitab Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif yang merupakan salah satu karya beliau yang paling terkenal. Dikisahkan pada suatu hari Syekh Ahmad Al-Buni sedang berjalan di pasar bersama murid-muridnya. Di pasar itu ada seorang penjual burung yang menjual berbagai macam jenis burung dalam sangkarnya. Syekh Ahmad Al-Buni melihat ada seekor burung merak yang sudah wafat di salah satu sangkar. Beliau merasa kasihan pada burung itu dan ingin menunjukkan keajaiban ilmu huruf kepada murid-muridnya. Beliau pun mendekati penjual burung dan meminta izin untuk membeli burung merak yang sudah wafat itu dengan harga murah. Penjual burung itu awalnya heran, tetapi kemudian menyetujui permintaan Syekh Ahmad Al-Buni. Beliau lalu membawa burung itu ke tempat yang sepi dan mulai menulis huruf-huruf tertentu di tubuh burung itu dengan tinta khusus. Beliau juga membaca nama-nama suci Allah sesuai dengan huruf-huruf tersebut. Setelah selesai, Syekh Ahmad Al-Buni meniupkan nafasnya ke arah burung merak itu sambil mengucapkan doa. Tiba-tiba saja burung merak itu bergerak dan bernapas kembali. Burung merak yang wafat itu kemudian hidup kembali. Bulu-bulunya yang kusam menjadi berkilau dan indah. Burung merak itu pun bangkit dan melompat keluar dari sangkar. Beliau kemudian melepaskan burung merak itu ke udara dan menyaksikannya terbang bebas. Murid-murid Syekh Ahmad Al-Buni sangat kagum dan takjub melihat kejadian itu. Mereka bertanya kepada gurunya, bagaimana beliau bisa melakukan hal tersebut? Syekh Ahmad Al-Buni lalu menjawab bahwa ilmu huruf adalah ilmu yang sangat rahasia dan kuat yang bisa menghubungkan antara makhluk dengan penciptanya. Dengan ilmu huruf, seseorang bisa memahami rahasia-rahasia alam semesta dan mengendalikan berbagai macam hal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap huruf memiliki makna, sifat, warna, angka, bintang, dan nama suci yang berkaitan dengannya. Dengan mengetahui kombinasi huruf-huruf yang tepat untuk suatu tujuan tertentu, seseorang bisa menciptakan pengaruh-pengaruh tertentu di dunia nyata. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa ilmu huruf bukanlah ilmu sihir atau khurafat, melainkan ilmu hikmah yang harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kisah ini membuat para murid Syekh Ahmad Al-Buni sangat kagum dan takjub. Mereka memuji beliau sebagai seorang wali Allah yang memiliki kedekatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah SAW. Mereka juga semakin bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.